Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aspek finansial studi kasus usaha tani semangka di Desa Gunung Mata. Anggota dari kelompok 2 kelas agribisnis A yaitu terdiri dari Anissa Indirana Safira dengan NIM 04, Nabila Islami dengan NIM 022, kemudian Muhammad Asyam dengan NIM 095. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan. Budidaya tanaman semangka di Indonesia masih terbatas untuk memenuhi pasaran dalam negeri. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mampu bersaing di pasaran internasional. Keberhasilan dalam berusaha tani ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh dalam satu musim tanam. Petani semangka di Desa Gunung Madah perlu memperhatikan banyak hal untuk memperoleh pendapatan yang besar, agar usaha tani semangka dapat efisien serta kontribusi pendapatan yang diperoleh dapat lebih tinggi dibandingkan sumber pendapatan lainnya terhadap pendapatan total rumah tangga petani di Desa Gunung Madah. Metode penelitian. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian pada analisis usaha tani ini berada di Desa Gunung Madah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan sekunder, dan penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan observasi. Selanjutnya terdapat beberapa tahapan dalam budidaya semangka. Yang pertama yaitu persiapan lahan produksi, yang kedua persiapan benih, yang ketiga penanaman, yang keempat perawatan, yang kelima panen, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu penanganan pasca panen. Berikut ini merupakan tabel dari perhitungan analisis kelayakan usaha pada usaha tani semangka. Selanjutnya yakni analisis kelayakan usaha tani semangka. Yang pertama yakni analisis NPV. Analisis NPV merupakan selisih antara penjumlahan present value dengan nilai investasi. Proses perhitungan ini dilakukan dengan menghitung nilai pada saat ini dengan hasil yang diharapkan berdasarkan discount rate yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai NPV sebesar Rp4.280.639,48. NPV dari kegiatan usaha tani semangka yang diusahakan lebih besar dari nol, di mana artinya dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha tani semangka tersebut layak untuk diusahakan. Selanjutnya yakni analisis benefit cost ratio, di mana analisis net benefit cost ratio ini merupakan perbandingan antara net benefit yang telah dilakukan pendiskonan positif dengan net benefit yang telah dilakukan pendiskonan negatif. Berdasarkan hasil analisis data yang ada didapatkan nilai net benefit cost ratio ini pada kegiatan usaha tani semangka tersebut sebesar 2,45957. Nilai net benefit cost lebih dari 1. Artinya, jika ditinjau dari aspek analisis benefit cost ratio, usaha tani semangka tersebut layak untuk diusahakan. Selanjutnya yakni analisis IRR. IRR merupakan suatu tingkat suku bunga yang menunjukkan nilai NPV sama dengan jumlah keseluruhan investasi. Analisis IRR juga cukup penting untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu usaha tani. Pada usaha tani semangka didapatkan nilai IRR sebanyak 40%. Nilai tersebut lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku, yakni 16%. Artinya, jika ditinjau dari aspek IRR, kegiatan usaha tani semangka tersebut layak untuk diusahakan. Selanjutnya yakni analisis yang terakhir adalah analisis payback period. Analisis payback period ini merupakan salah satu aspek dalam analisis kelayakan finansial. Analisis ini menghitung lama waktu investasi dapat kembali selama kegiatan usaha dilakukan. Berdasarkan hasil analisis payback period ini, didapatkan nilai payback period ini yang menunjukkan bahwa investasi petani akan kembali pada tahun pertama, tepatnya
1 tahun 6 bulan 9 hari setelah kegiatan usaha tani dijalankan. Nilai tersebut kurang dari nilai ekonomis dari alat yang digunakan, sehingga investasi yang ada cenderung cepat untuk kembali. Artinya kegiatan usaha tani tersebut layak untuk dilaksanakan. Penutup, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa usaha tani semangka dikategorikan layak untuk diusahakan. Kelayakan usaha tani tersebut dapat dinilai dari nilai NPV sebesar Rp4.639,48, nilai net benefit cost sebesar 2,45957, nilai IRR sebesar 40%, dan investasi dapat kembali pada waktu 1 tahun 6 bulan 9 hari atau analisis periodenya ini diperoleh 1 tahun 6 bulan 9 hari tersebut. Hasil tersebut menandakan bahwa analisis kelayakan finansial yang dilakukan dapat memenuhi berbagai kategori analisis. Saran untuk usaha tani tersebut yakni untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan kegiatan usaha tani. Sebaiknya petani dapat mengetahui metode analisis kelayakan finansial dari usaha taninya. Dengan demikian, petani dapat memperkirakan keadaan usaha taninya. Hal tersebut juga dapat meminimalisir kerugian yang dapat dirasakan petani nantinya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.